Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, jaya jaya petani Indonesia. Selamat pagi, jumpa lagi bersama channel Sinau Urip Tani. Kali ini saya akan berbagi cerita kepada sobat tani semuanya di seluruh Indonesia. Saya punya tanaman melon, usia tanaman yaitu 32 HST teman-teman. 32 HST, populasi 3.200. Kali ini saya akan melakukan pengocoran di usia tanaman yang 32 HST ini. Aplikasinya itu kita menggunakan dosis 8,1 gram, teman-teman. Aplikasinya yang kita aplikasikan yaitu yang pertama kita menggunakan MKP. Kita menggunakan MKP 5 kilo ini teman-teman, 5 kilo MKP. MKP itu punya kandungan fosfatnya itu 52 gram teman-teman. Untuk kaliumnya itu total kalium itu 34% teman-teman. Nah ini kita buka, kita masukkan ke ember ini teman-teman. 5, ada 5 MKP ini, jumlahnya itu 5 kilo teman-teman. Ini 5 kilo. Nah, karena di usia generatif untuk tanaman melon itu yang sangat dibutuhkan itu fosfat dan kaliumnya. N juga dibutuhkan tapi enggak terlalu banyak teman-teman. Ini sudah MKP sudah kita masukkan. Terus kita juga menggunakan juga KNO putih ini teman-teman. KNO putih. Nah di sini masih ada unsur nitrogennya atau unsur N-nya itu 14%. K-nya itu lebih tinggi 46% ini teman-teman. Ini kita juga 5 kilo. 5 kilo kita campur. Ini teman-teman. Ini 5 kilo. Nah, 5 kilo ini teman-teman. Ini baru 3 tadi teman-teman. Nah, ini kita gunakan 5 kilo. Oke, kita masukkan 5 kilo. Untuk ini ternyata ada yang ketinggalan teman-teman, MKP-nya. Jadi tadi baru masuk 4. Ini kemasan 1 kilo, jadi kita gunakan 5 bungkus, artinya itu 5 kilo. Nah teman-teman, nah setelah kita pergunakan MKP KNO putih 5 kilo 5 kilo berarti sudah 10 kilo ini teman-teman. Lanjut, kita juga menggunakan magnesium ini teman-teman. Magnesium ini dari Pak Tani. Itu kandungannya magnesiumnya itu 16% teman-teman. 16%. Sulfurnya itu 13. Kenapa kita menggunakan magnesium? Karena magnesium itu bisa memenuhi nutrisi tanaman, mencegah rontoknya bunga dan bakal buah, membantu juga proses fotosintesis. Nah, kita pergunakan di aplikasi tanaman melon HST 32 hari itu menggunakan 3 kilo ini teman-teman. Kita pergunakan 3 kilo. Nah ini tadi udah dipersiapkan. Oh ini teman-teman, pakai cutter biar cepet. Nah ini, nah, kita buka.
kita gunakan 3 kilo. Ini cukup teman-teman. Nah ini kita tuangkan 3 kilo teman-teman. Dan juga kita menggunakan kalsium teman-teman. Ini kalsium dari Higros, produknya Java Mas ini teman-teman. Ini kegunaannya banyak sekali teman-teman. Salah satunya mempertebal dinding sel, memperkuat batang utama, primer, sekunder, dan tersier, mencegah kerontokan daun, bunga, dan buah, mencegah warna daun, bunga, dan buah, meningkatkan bobot buah ini teman-teman, menyempurnakan proses pembentukan biji, meningkatkan keserempakan pemasakan buah, mencegah buah agar tidak mudah pecah, melapisi daun buah agar tidak mudah terserang penyakit, memaksimalkan usia simpan buah setelah panen ini. Nah kan ini pengecoran, ini kalsium murni teman-teman. Jadi ketika dilarutkan itu sudah tidak ada ampasnya teman-teman. Sudah tidak ada ampasnya. Jadi kita buka nih teman-teman. Ini untuk kalsium kita gunakan setengah kilo teman-teman. Kita gunakan setengah kilo. Nah ini saya juga ada timbangan. Nah ini kira-kira setengah kilo ini. Nah ini teman-teman, setengah kilo kalsium teman-teman. Nah, tumpah-tumpah ini teman-teman. Nah, sayang ini ya teman-teman, kita ambil. Nah, ya kita masukkan sini teman-teman, kita campur jadi satu. Terus kita juga pergunakan apa ini, coba teman-teman, asam humat teman-teman. Ini asam humat, ini juga bagus sekali untuk tanaman. Salah satunya yaitu ini aplikasi bisa buat untuk melon. Fungsinya untuk tanaman melon yaitu meningkatkan pembentukan klorofil pada daun dan mencegah pemulihan terhadap gejala klorosis, menetralisir keasaman pada permukaan daun sehingga menghindari tanaman dari perkembangnya patogen, mengatur keseimbangan metabolisme tanaman sehingga tidak terganggu oleh aplikasi pestisida yang diberikan secara rutin, memudahkan pembentukan asam-asam organik merupakan komponen dalam sel-sel tanaman, serta menunjang pembentukan enzim-enzim alami dan dalam tumbuhan tanaman ini teman-teman, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap gejala serangan pada tanaman ini kalau padi ini teman-teman. Karena saya sudah meracik apa yang saya lakukan pada saat ini itu sudah saya lakukan di tanaman melon sebelumnya ini teman-teman. Tapi saya pengen berbagi pengalaman pada teman-teman. Semoga dengan doa dan usaha apa yang kita kerjakan bisa berbuah bagus, ada hasilnya. Nah ini setelah itu kita aplikasikan ini cukup sepertiga ini teman-teman. Nah ini sepertiga dari ini kemasan 1 kilo teman-teman. Kita coba ini nih, kita timbang. Nah ini berarti 3 on lebih teman-teman, 3 on 3 gram. Oke ini teman-teman, ini udah cukup ini teman-teman. Nah kita masukkan, campurkan jadi satu teman-teman. Oke kita masukkan jadi satu teman-teman. Nah terus kita juga persiapkan untuk kandi ini teman-teman, karena kita nggak nyampur cuma ini tapi masih ada yang lain.
ini kayak fosfat ini teman-teman. Fosfat juga sangat penting untuk tanaman. Kita selalu gunakan fosfat ini dari produknya Javamas ini teman-teman. Kita aplikasi untuk populasi 3.200, kita gunakan 5 kilo teman-teman. Kita gunakan 5 kilo ini teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, ini fosfatnya kita masukkan ke kandi ini teman-teman. Kurang sedikit teman-teman, ini fosfatnya. Dan fosfat itu juga dipergunakan untuk tanaman melon itu sebagai pupuk dasar teman-teman. Nah, cara mengaplikasikan pupuk fosfat pada untuk pupuk dasar itu sebaiknya sebelum pengolahan lahan teman-teman. Jadi nanti lahan setelah kita bajak pertama, terus nanti kita kasih dolomit, kita cek dulu tentunya untuk pH-nya. Kita ketentuannya itu pH 6,5 teman-teman. Nah, setelah itu kita kasih fosfat. Kalau yang kemarin saya lakukan untuk tanaman melon saya ini dengan varietas Amanda, itu satu lahan dengan populasi 3.200, kita kasih fosfat itu 50 kilo. Dan juga kita kasih trichoderma teman-teman, karena tanaman melon itu juga rentan dengan layu bakteri teman-teman. Kita kasih trichoderma teman-teman, itu untuk pupuk dasar. Dan kita juga menggunakan pupuk NPK 1616 teman-teman. Kita menggunakan dosis itu kemarin tak kasih 25 kilo teman-teman. Nah, itu dikasih pupuk dasar itu pada saat saya nanam melon yang pertama teman-teman. Kebetulan kali ini saya bikin video untuk diunggah di YouTube itu. Ini kebetulan tanaman yang kedua teman-teman. Tanaman yang kedua setelah kemarin puasa panen, terus kita bersihkan sisa-sisa tanaman melon yang kemarin. Kita tanam lagi teman-teman dengan jarak tanam itu 70 cm antar jarak tanaman satu dengan duanya itu. Dan kita nggak pakai pupuk dasar karena kita nggak buka mulsa, nggak ada pengolahan tanah juga, tapi kita cuma pindah lubang teman-teman, karena lahan yang kita budidayakan melon kemarin itu kita bikin lubang itu 35 cm 35 cm. Artinya apa? Jarak tanam 70, tapi di yang 35 itu lubang kocor. Nah, sekarang pindah yang kemarin lubang kocor, sekarang jadi lubang tanam kayak gitu teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman. Ini fosfatnya sudah. Kita juga menggunakan ini teman-teman. Nah, kita kemas dulu ini, nanti tumpah ya teman-teman. Kita simpan di sini. Nah, teman-teman. Ini taruh di sini teman-teman. Terus kita menggunakan ini teman-teman. Nah, ini kebetulan karena ini sisa kemarin ini teman-teman. Jadi mungkin lembab, jadi ada yang mengeras ini teman-teman. Nah, ini poster teman-teman. Poster itu kandungannya N-nya 12, P-nya 6, K-nya 22% teman-teman. Nah, kita juga untuk tanaman yang 32 HST ini
kita menggunakan 5 kilo teman-teman. Nah, ini 5 kilo, ini kurang sedikit teman-teman. Itu tadi belum 5 kilo karena kita menggunakan dosis tepat ini teman-teman. Jadi kita tambah sampai 5 kilo teman-teman. Teman-teman, ini sudah kita coba. Oh, ternyata lebih teman-teman. Cukup 5 kilo. Kita masukkan teman-teman. Terus kita gunakan juga setka ini teman-teman. Biar tambah banyak kaliumnya teman-teman. Nah, ini saya mengacu dosis yang kemarin teman-teman, untuk budidaya yang kemarin, yang di tanaman melon yang pertama dengan lahan yang sama ini teman-teman. Nah, ini sampai menggumpal ini teman-teman, kan ini sisa kemarin ini teman-teman. Ini sisa tanaman melon kemarin. Nah, ini enggak pakai 5 kilo, tapi kita gunakan 3 kilo teman. Oke, cukup ini teman-teman. 3 kilo kita campurkan di sini teman-teman. Nah, sudah. Kita juga menggunakan molasis teman-teman. Kita gunakan molase ini teman-teman. Ini molase atau gula. Kenapa saya menggunakan molasis? Karena molasis itu bisa jadi sumber energi untuk tanaman, membantu tanaman tumbuh dengan baik. Dan juga karena saya nanti menggunakan M21 ini teman-teman, menggunakan M21 ini juga bisa jadi sumber tenaga teman-teman, sumber tenaga untuk bakteri-bakteri yang ada di M21 tentunya, bakteri yang menguntungkan, dan juga bakteri-bakteri yang ada di tanah teman-teman. Jadi kita menggunakan kurang lebih itu, molasenya itu kita pakai perkiraan aja ya teman-teman. Ini kira-kira pakai 1 liter teman-teman. Nah, kita tuangkan langsung di ember penampung ini teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sudah cukup 1 liter. Nah, untuk M21 nya ini nanti kita aplikasikan di lahan teman-teman. Setelah dicampur, dicencem, ini nanti dicencem teman-teman, dicencem ke drum itu ukuran 200 liter teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya agar si pupuk tadi itu yang bentuknya granul itu larut, menyatu dengan air, larut. Yang kedua, setelah kita kasih M21 itu 1 drum 200 liter, itu kita kasih setengah liter. Ini kemasan 1 liter, nanti setengah liter. Itu tujuannya apa teman-teman? Tujuannya agar pupuk yang di dalam itu terurai oleh M21 itu teman-teman. Nah, saya berani melakukan pengalaman ini karena dasar kemarin saya melakukan hal yang sama. Jadi ini total nih teman-teman, total itu 5 kilo, 5 kilo, 15, 5 kilo, berarti, oh sorry, ini 5 kilo, ini 5 kilo, ini 5 kilo, berarti sudah 10 kilo. Tadi ada MKP, dan ini tadi ada 5 kilo, dan ini juga 5 kilo yang sudah tercampur di sini. Berarti sudah berapa ini teman-teman? 10, ini 5 kilo, ini 5 kilo, 20 ya teman-teman.
20, terus setkanya tadi teman-teman, setkanya 3 kilo, terus magnesium ini teman-teman, magnesiumnya 3 kilo. Jadi di pemupukan, persiapan pemupukan pada pagi hari ini yaitu kita sudah ngemik pupuk, jumlahnya itu 26 kilo teman-teman. Dan 26 kilo itu nanti kita persiapkan untuk pengocoran di tanaman melon di usia 32 HST teman-teman. Nah ini nanti saya berangkat ke lahan untuk mencampurkan ini di lahan teman-teman. Ikuti video saya sampai di pengocoran di 32 HST teman-teman. Teman, tadi sudah ini kan ngeracik pupuk teman-teman. Nah ini sekarang saya mau menuju lahan melon ini teman-teman. Ini sedang menuju lahan melon untuk melarutkan teman-teman, melarutkan pupuk yang sudah dicampur tadi ini teman-teman. Ada fosfat, ada MKP, ada KNO putih, ada magnesium teman-teman. Nah itu teman-teman, itu tanaman melon saya itu teman-teman, itu tanaman melon yang populasinya itu 3.200 teman-teman. Ini tanaman melonnya ini. Teman-teman, kita sudah sampai nih teman-teman. Nah ini teman-teman, ini pupuk yang tadi sudah dicampur ini teman-teman, kita turunkan karena panas teman-teman. Jadi saya pakai diketekan kan orang mancur sungai. Nah ini teman-teman, ini yang tadi sudah saya campur-campur ini teman-teman. Nah, ini sisa kemarin ini teman-teman. Jadi ini kita campur lagi teman-teman. Kita teman-teman, kita aduk teman-teman. Ini kita aduk pakai ini. Nah, untuk bantu melarutkan teman-teman. Untuk bantu melarutkan, kita aduk sampai hancur teman-teman. Nah, cukup. Ini kita masukkan sini teman-teman. Nanti diaduk lagi juga di sini teman-teman. Kita larutkan sampai bersih teman-teman. Nah, ini juga tadi ini teman-teman. Nah, kita masukkan teman-teman. Dan kita kasih M21 teman-teman. Nah, ini kita gunakan setengah liter teman-teman, berarti segini teman-teman, cukup. Tujuannya apa? Dengan M21 ini kita lebih hemat pupuk teman-teman. Terus ini tidak mati ini teman-teman, bakteri yang ada di dalam dicampur pupuk itu tidak mati teman-teman. Ini bakteri kuat, bakterinya itu ada 21 bakteri teman-teman. Nah, kita larutkan teman-teman. Tadi ada yang menggumpal, ini kita kecil-kecil teman-teman,
biar larut. Biar larut teman-teman. Oke, kita aduk. Teman-teman, ya, kita masukkan lagi. Nah, masih aduk. Oke. Karena di sini ada Bacterium 21, jadi kita tutup teman-teman agar mengurangi udara yang masuk teman-teman. Nah, kita tutup tujuannya agar tidak terpapar sinar matahari langsung. Terus ketika hujan lebat, ini juga tidak, volume air juga tidak, ini teman-teman, tidak meluap. Yang di trim ini tidak meluap. Dan ini tadi kita kasih setengah dulu teman-teman, takutnya mbok ini jatuh nanti ada hujan. Jadi antisipasi itu untuk air tidak full, cuma setengah drim ini teman-teman, ya gitu. Nah, ini nanti ditunggu 5 hari teman-teman. 5 hari, setelah 5 hari besok dikocorkan untuk persiapan tanaman yang HST 32 HST teman-teman. Karena ini tanaman berarti usia sekitar 27 ini teman-teman. Ini tanaman 27 HST teman-teman. Terima kasih teman-teman. Tunggu video selanjutnya di 5 hari ke depan untuk proses pengocoran di tanaman melon varietas Amanda teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Salam sehat, salam sukses, jaya-jaya petani Indonesia. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, diberi rezeki yang berkah barokah. Jangan lupa kita selalu berusaha dan berdoa. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita semua. Matur nuwun, amin.